Shalom teman-teman semuanya, kita berbahagia, kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan, kita masih ada nafas kehidupan diberikan oleh Tuhan. Mari teman-teman sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala, kita saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah kami yang baik, Engkau yang mempunyai maha kasih, maha mulia, maha tinggi ya Tuhan. Kami ingin datang pada hari ini memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita ingin memuji Tuhan kita ingin bersuka cita, kita angkat pujian Qianxin Zanbei. Qianxin赞美进入你眼，千禧颂赞献上为祭，是最终的果子。在你里面一无华丽，喜乐满地。常常感谢，不停祷告，盼望在你。我要全心赞美，跳舞颂扬。千禧赞美进入地面，千禧颂赞献上为祭，献最终的果子。在你里面一无华丽，喜乐满地。常常感谢，不停祷告，盼望在你。我要千禧赞美，要无声扬你。Tuhan telah memilih kita, Tuhan telah memanggil kita untuk sebagai alat kerajaannya, untuk menjadi mezbah bagi Dia, karena Tuhan telah memilih kita. Kau telah memilihku betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci
keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本地乌比拉多受架受难，被钉于十字架，受这埋葬。地上颠从死人从复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，正日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan pada hari ini. Kita diberikan Tuhan kekuatan, kesempatan, terlebih nafas kehidupan. Kita dapat beribadah bersama. Bapak Ibu dan Saudara,
Tema firman Tuhan hari ini ialah Yesus sumber pengharapan. Terambil dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan kami, meneguhkan kami, terlebih menasehati kami, sehingga kami dapat terus hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat pengertian, agar kami dapat mengerti dari setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami, dan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, puji nama Tuhan, pada hari ini kita diberikan Tuhan kekuatan untuk sama-sama beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini dengan tema Yesus sumber pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, hal yang sering dirasakan oleh seseorang ialah worthless. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara mendengar sebuah frasa yang mengatakan feeling worthless? Feeling worthless. Feeling worthless adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak berharga. Perasaan seperti ini cenderung membuat orang merasa putus asa, tidak berguna, dan merasa bahwa dirinya tidak bernilai apa-apa. Feeling worthless adalah perasaan di mana seseorang merasa dirinya tidak berarti, dan kehidupan yang dia lalui atau dia jalani saat ini ialah kehidupan yang sia-sia. Tidak heran bahwa orang yang merasa feeling worthless akan merasa bahwa hidupnya hampa, tidak berharga, dan berujung kepada bunuh diri. Feeling worthless tidak terjadi begitu saja. Seseorang dapat mengalami atau merasakan feeling worthless dalam kehidupannya karena yang pertama, dia mengalami sesuatu hal buruk dalam kehidupannya, entah itu kegagalan, entah itu pergumulan atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya terus-menerus. Dan yang kedua, seseorang bisa mengalami yang namanya feeling worthless karena kritik negatif. Kritik negatif yang datang terus-menerus terhadap dirinya. Kamu jelek, kamu kurus, kamu hitam, kamu gemuk, kamu sipit, kamu dan lain-lain. Kritik negatif yang datang terus di dalam kehidupannya membuat dia feeling worthless atau merasa tidak berharga. Seseorang dapat juga menjadi feeling worthless karena trauma dari masa kecilnya. Masa kecilnya yang tidak menyenangkan atau hal yang buruk terjadi di dalam masa kecilnya
kecilnya, membuat dia merasa hidupnya tidak berharga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya feeling worthless dengan firman Tuhan hari ini? Di dalam firman Tuhan jelas judulnya adalah ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta. Bapak Ibu dan Saudara, menjadi orang kusta pada zaman firman Tuhan ini adalah hal yang sangat tidak enak. Menjadi orang yang terkena kusta pada zaman Alkitab, bahkan firman Tuhan ini ditulis, adalah hal yang membuat seseorang merasa dikucilkan. Kenapa? Karena penyakit kusta pada saat itu dianggap sebagai hukuman dari Allah. Orang yang terkena kusta dianggap sebagai orang yang berdosa. Dan sehingga tidak heran kalau orang kusta dianggap sebagai orang yang najis, bahkan dianggap sebagai anjing, karena dianggap sebagai orang yang keji dan hina. Ketika seseorang terkena kusta, dia harus meninggalkan keluarganya dan tidak boleh tinggal bersama dengan lingkungan masyarakat seperti biasanya. Sehingga tidak heran di dalam firman Tuhan hari ini jelas dikatakan 10 orang kusta. Mereka tinggal bersama-sama, hidup bersama-sama sebagai orang kusta. Karena mereka tidak bebas, mereka tidak lagi hidup berelasi dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dialami oleh orang kusta sangatlah hal yang berat. Mereka mengalami yang pertama, penderitaan dalam hal fisik. Mereka terkena penyakit. Tentu sakit kusta membuat fisik mereka merasa sakit. Dan yang kedua, dalam hal relasi, mereka tidak boleh menjalin relasi bersama dengan keluarga mereka, bersama dengan orang tua mereka, bersama dengan anak atau istri atau suami mereka, karena penyakit kusta. Dan yang ketiga, hal rohani. Mereka tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak boleh datang ke rumah ibadat, datang beribadah kepada Tuhan karena penyakit kusta. Dan yang keempat ialah psikis dan mental mereka. Orang kusta mengalami gangguan dalam hal psikis dan mental. Bayangkan, hidup hanya berdampingan dengan orang kusta. Tidak bisa hidup berdampingan dengan keluarga. Tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa bertemu atau menyembah Tuhan karena dianggap orang yang hina. Bertubi-tubi hal yang dialami oleh orang kusta ini. Penolakan sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh membuat mereka menderita. Namun satu hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketika itu mereka melihat bahwa Yesus sedang berjalan. Dan dari jauh mereka berteriak dengan keras, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak berani mendekati Yesus. Mereka tidak berani datang kepada Yesus karena mereka merasa bahwa mereka hina dan jijik dan najis. Pikiran yang seperti itu membuat mereka memasang tembok dan tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara berdekatan. Mereka dari jauh berteriak kepada Yesus, "Tuhan, kasihanilah kami. Guru, kasihanilah kami." Karena kasihnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan akhirnya mereka menjadi tahir, menjadi sembuh. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. 10 orang kusta ini dikasihi oleh Tuhan. Mereka mendapatkan kasih daripada Tuhan. Dan mereka mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan, disebutkan hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus
dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Mari kita garis bawahi. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang itu adalah seorang Samaria. Ada apa dengan seorang Samaria sehingga dia disebutkan? Dia dituliskan di dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa dia adalah seorang Samaria. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang pada saat itu dianggap bukan keturunan asli orang Yahudi. Karena mereka berasal dari keturunan campuran. Orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi. Sehingga mereka dianggap orang Samaria, bukan keturunan Yahudi asli. Bahkan orang Samaria dilarang berdekatan dengan orang Yahudi. Mereka juga dianggap najis, dianggap hina, karena mereka bukan orang Yahudi asli. Coba kita bayangkan, seorang Samaria menderita kusta. Sudah Samaria menderita kusta lagi. Begitu berat pencobaan dan penderitaan yang dia alami. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, dituliskan orang Samaria ini yang dianggap hina, dianggap najis, dianggap bukan keturunan Yahudi pada saat itu. Tapi dia yang berbalik kepada Tuhan. Dia yang kembali kepada Tuhan sambil mengucap syukur dan memuliakan Allah. Dibandingkan ke-9 orang yang lain. Mengapa hanya orang Samaria ini yang berbalik kepada Tuhan? Mengapa hanya seorang Samaria ini yang datang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi pertanyaan kita, yang menjadi renungan kita pada saat ini. Mengapa dari 10 orang hanya 1 orang Samaria lagi yang kembali kepada Tuhan? Hal yang pertama, mengapa seorang Samaria ini datang kembali kepada Tuhan sambil bersyukur dan memuliakan Allah? Karena Yesus sudah menjadi jawaban atas hidupnya. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi jawaban atas hidupnya. Sehingga dia datang kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi jawaban atas hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, selama dia menderita kusta, saya yakin bagaimana seorang Samaria ini terus bertanya di dalam hidupnya. Kapan saya sembuh? Kapan saya bisa beribadah kepada Tuhan? Kapan saya bisa menjumpai keluarga saya? Kapan dan kapan dan kapan? Pergumulan pertanyaan-pertanyaan yang demikian terus dia tanyakan dalam kehidupannya. Dan dia menemukan jawaban itu. Jawaban yang terus dia tanyakan. Mungkin sebelum dia tidur, atau ketika dia menjalani hari-harinya, dia terus berpikir tentang pertanyaan itu. Jawaban atas pertanyaan yang demikian dijawab oleh Tuhan Yesus dengan memberikan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang luar biasa. Yesus menjadi jawaban atas kehidupannya. Yesus menjadi jawaban atas pertanyaan dan pergumulan seorang Samaria ini. Bukankah luar biasa? Sehingga tidak heran mengapa dia datang kembali kepada Tuhan. Karena Yesus sudah menjadi jawaban dalam kehidupannya. Pemulihan daripada Tuhan memulihkan kehidupannya. Dia merasakan bahwa Tuhan telah memulihkan dan menjawab pergumulannya. Dia pun menyadari bahwa kehidupannya telah berubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sama seperti orang kusta ini, seorang Samaria yang mengalami kusta ini, kita juga memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita. Tuhan, ini pergumulan saya, Tuhan. Tuhan, kapan saya, Tuhan, bisa lulus dari sekolah saya, bisa lulus dari perkuliahan saya? Kapan Tuhan usaha saya bisa lancar?
Kapan Tuhan keluarga saya bisa baik relasinya? Kapan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan terus kita tanyakan kepada Tuhan. Namun ketika pertanyaan-pertanyaan yang demikian dijawab oleh Tuhan, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah kita datang kepada Tuhan ketika pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang kita pertanyakan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan? Sudahkah kita datang bersyukur kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menjadi sumber, Yesus menjadi jawaban atas kehidupan kita. Hal yang mendasar, hal yang paling utama ialah Dia menjadi jawaban atas dari dosa-dosa kita, atas konsekuensi dari dosa-dosa kita. Yesus sudah menjadi jawaban. Kehidupan Yesus memulihkan kita. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Bahkan Dia menyelamatkan kita daripada hukuman kita. Itulah Yesus, sumber jawaban dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya pada hari ini, jika Yesus sudah menjadi sumber jawaban, sudah menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita, sudahkah kita datang kepada Tuhan bersyukur? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus sudah menjadi jawaban atas hidup kita perlu dan patut bersyukur kepada-Nya, memuliakan Tuhan. Bahkan seperti orang Samaria ini, datang dan tersungkur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Namun selain bersyukur kepada Tuhan, Yesus sudah menjadi sumber jawaban atas hidup kita. Mari kita jujur, dapat menjadi berkat bagi orang lain, yaitu memberi jawaban kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjadi jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dengan menjadi jawaban atas pergumulan mereka. Ketika ada seseorang yang ingin datang bercerita kepada kita, mari kita berikan telinga kita untuk mendengar. Ketika seseorang datang dan kita tahu pergumulannya, mari kita bantu melalui doa kita atau melalui berkat dalam kehidupan kita. Kita dapat menjadi sumber jawaban bagi orang-orang di sekitar kita. Orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita menjadi jawaban bagi anak-anak kita. Jawaban dalam kehidupan mereka untuk mengenal Tuhan. Melalui kehidupan kita, melalui kita, tanggung jawab kita sebagai ayah dan sebagai ibu, kita dapat memberikan jawaban kepada mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dan Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini. Mari kita bawa pergumulan kita kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber jawaban. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa seorang Samaria bisa berbalik kepada Tuhan dibandingkan ke-9 orang kusta yang lainnya? Selain Yesus sebagai sumber jawaban, yang kedua, Yesus memberikan pengharapan baginya. Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi seorang Samaria ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika seorang Samaria ini terkena kusta, saya yakin dia sudah tidak berani untuk berharap. Dia sudah tidak berani untuk berharap bagaimana kehidupannya ke depannya, bagaimana relasinya dengan keluarganya, bagaimana hidupnya masa depannya. Pengharapannya sudah hilang karena penyakit kusta yang dia alami. Tapi ketika Yesus menyembuhkan, ketika Yesus memulihkan kehidupannya, pengharapan yang hilang itu datang kembali. Pengharapan yang tidak dapat dia bayangkan, yang tidak dapat dia ucapkan, kini kembali datang karena pemulihan daripada Tuhan.
sehingga dia bersyukur kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena Yesuslah sumber pengharapan. Yesus memberi pengharapan baginya. Dia dapat berharap kembali bagaimana masa depannya. Dia dapat berharap kembali bagaimana relasinya bersama keluarganya, bersama orang-orang di sekitarnya. Dia dapat berharap kembali bagaimana relasinya bersama dengan Tuhan. Pengharapan yang hilang kini telah kembali datang. Kenapa? Karena Yesuslah Sang Pemberi pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang Samaria ini menyadari bahwa Yesus yang memberi pengharapan baginya, sehingga dia datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tidak hanya menjadi pengharapan bagi orang kusta ini, orang Samaria ini. Yesus juga menjadi pengharapan bagi kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus adalah sumber pengharapan. Sudahkah kita berharap kepada Tuhan? Sudahkah kita melandaskan harapan kita kepada Tuhan? Sudahkah kita menyampaikan harapan-harapan kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kita menjadi seperti seorang Samaria ini yang selalu berharap kepada Tuhan. Namun hal yang terpenting, hal yang menjadi dasar ketika kita sebelum berharap kepada Tuhan, ialah iman. Iman menjadi dasar pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman menjadi dasar dari pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita berharap kepada Tuhan, sebelum kita menyampaikan harapan-harapan kita kepada Tuhan, sudahkah kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan? Yesus akan menjadi sumber pengharapan bagi kita kalau kita memiliki iman kepada-Nya. Yesus akan menjadi sumber pengharapan bagi kita, dan pengharapan kita akan dijawab oleh Tuhan kalau kita memiliki iman kepada-Nya. Karena iman adalah dasar dari pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita beriman kepada Yesus, kehidupan kita penuh dengan pengharapan. Hidup kita tidak lagi mengalami yang namanya kebinasaan, tapi menerima yang namanya pengharapan kehidupan yang kekal. Hidup kita tidak lagi mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, karena Tuhan Yesus sudah menjadi pengharapan dalam kehidupan kita, gembala yang baik dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus ialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah-tengah kondisi COVID-19 saat ini, bisa saja kita disebut sebagai orang kusta saat ini. Bisa saja kita saat ini ialah orang kusta itu. Mungkin saat ini kita sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Mungkin hal yang kita alami seperti orang kusta ini rasakan. Harus terisolasi, tidak bisa bertemu, berkumpul dengan keluarga kita. Bahkan untuk datang ke gereja saat ini menjadi hal yang sulit. Berelasi dengan orang-orang di sekitar kita menjadi hal yang sulit. Pekerjaan kita, usaha kita
juga mengalami permasalahan dan pergumulan. Bahkan di sekolah kita, studi kita menjadi kesulitan. Kita mungkin saat ini sama seperti orang kusta yang ada di dalam firman Tuhan. Namun, apakah kita menyerah dengan keadaan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus adalah sumber pengharapan. Yesus adalah sumber pengharapan. Di dalam Yesus ada segala jawaban dari setiap pertanyaan yang kita tanyakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat apakah iman bahkan sebesar biji sesama ada di dalam hati kita. Yesus akan menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman, kalau kita memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian, Yesus akan menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah situasi tidak menentu ini, jangan pernah kita kehilangan harapan. Jangan pernah kita menyerah. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Melalui doa kita, persekutuan kita, ibadah kita, pujian kita sampaikan kepada Tuhan. Karena cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa Tuhan telah meletakkan kekuatan di hidup kita. Cepat atau lambat kita akan menyadari bahwa Tuhan telah menjawab atas setiap pertanyaan, pergumulan dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan bersandar kepada Tuhan. Karena Yesus sumber jawaban dan sumber pengharapan. Mari kita bawa setiap pergumulan kita saat ini. Relasi kita dengan keluarga kita, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, pelayanan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam studi kita, di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena Dia sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah sumber jawaban atas segala pergumulan, atas segala hal-hal yang kami tanyakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami pada hari ini. Kiranya kami terus mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Pupuklah iman kerohanian dalam kehidupan kami, sehingga iman kerohanian dalam kehidupan kami dapat bertumbuh dan pengenalan kami kepada Tuhan terus mengalami pertumbuhan, sehingga kehidupan kami hanya mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami membawa setiap pengharapan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam relasi kami dengan orang di sekitar kami, keluarga kami, ayah, ibu, anak kami, pasangan kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam pekerjaan dan usaha kami, pengharapan kami agar usaha dan pekerjaan kami dapat berjalan dengan lancar. Pelayanan kami agar dapat berjalan dengan baik. Relasi kami dengan Tuhan agar dapat terus terjalin dengan baik. Kami doakan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya pengharapan kami ini Engkau jawab ya Tuhan. Dan juga pengharapan kami dalam sekolah kami, dalam studi kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau adalah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita memuji nama Tuhan kembali, kita katakan jangan menyerah.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dalam Tuhan yang percaya, jangan pernah menyerah, karena rencana Tuhan suatu tepat waktu dan mukjizatnya selalu ada untuk kita yang mau menyembah Dia. Putus asa, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang